gitu. Oke, kita mulai dulu. Jadi saya akan bahas ada 3 bab utama sih di sini, yaitu tentang atmosfer, itu pemahaman saya tentang atmosfer itu sebenarnya apa sih, dan yang kedua itu tentang cahaya atau light, dan yang terakhir itu lighting design-nya. Nah, di sini ada banyak trik-trik yang bisa teman-teman aplikasikan nanti. Yang pertama kita masuk dulu ke pemahaman dari atmosfer ini apa. Nah, ya, as definition secara penjelasan gitu ya, ini kita tidak bahas atmosfer yang pelindung lapisan bumi gitu ya, tapi yang berhubungan sama space, sama ruang gitu. Jadi bisa dari beberapa definisi ini mungkin kita bisa ambil 3 poin penting aja yang biasa kita dengar untuk perancangan ruang gitu, yaitu space, ambience, and mood gitu. Jadi ya bisa kita simpulkan kalau ini ambience itu adalah atmosfer itu adalah spatial ambience and mood, suasana ruang, mood ruang. Nah, oke, mungkin saya mau tambahin lagi, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini salah satu proyek Santiago Calatrava, salah satu arsitek yang salah satu masterpiece-nya lah dari Santiago Calatrava. Mungkin teman-teman bisa lihat secara visual di foto, dia itu megah gitu ya, megah, besar, magnificent gitu, terus center of attention dari area-area sekitarnya. Kayaknya ini kuat gitu ya. Tapi sorry. Nah, tapi ketika teman-teman ada di sana, nanti teman-teman akan merasakan experience lain gitu loh. Jadi ternyata di balik kemegahan bangunan itu ada suatu ketenangan gitu dari aliran airnya, dari suaranya, dari aliran angin. Kemudian ada kombinasi langit sama bangunannya ini, terus ada permainan cahaya dan shadow-nya itu. Nah, jadi dari sini bisa saya ambil pembelajarannya bahwa ambience itu sebenarnya adalah multisensory perception, teman-teman. Jadi kalian harus ada di sana untuk merasakan ambience-nya gitu. Jadi tidak bisa hanya melihat secara visual di foto gitu. Paling hanya beberapa persennya aja kalian bisa merasakan ambience dari foto. Nah, kemudian ya mungkin ini bisa lihat di gambar ini suasana itu terang gitu ya, terus full color gitu. Mungkin kalian saat ada di sana akan merasa happy. Nah, berbalik dengan ruangan ini, misalkan dia lebih redup, kemudian ada mendung gitu, ada suasana hujan, mungkin feel kalian akan lebih ke moody gitu atau sedih lah mungkin. Nah, dibandingkan ini lagi dengan pencahayaan hanya satu aja, itu mungkin kalian akan merasakan lebih intimate, lebih lebih nyaman sendiri gitu. Atau yang seperti ini, mungkin pada saat di sana kalian akan merasakan gitu ya, seram, ngeri, dan mencekam mungkin seperti itu. Nah, kita ambil lagi pembelajaran dari situ bahwa ambience itu adalah emotional response. Itu respon emosional dari orang yang berada di sana dan mengalami experience dari ambience tersebut. Jadi tiap orang pasti beda-beda. Ini penilaiannya subjektif gitu ya. Dan kita tidak memaksakan subjektivitas orang itu terhadap ruang yang kita buat gitu loh. Nah, yang ketiga, pemahaman saya tentang atmosfer itu seperti ini. Nah, ini salah satu gereja yang ada di Finland. Jadi ini gereja yang unik. Jadi dia ada dindingnya itu dari batu asli gitu ya, dengan pattern yang random seperti ini. Dan ya suasananya enak, nyaman gitu, tenang. Tapi ketika coba kita bayangkan ketika dindingnya kita ubah jadi gipsum putih gitu. Nah, suasananya akan beda lagi kan. Jadi nggak akan seatraktif atau senyaman tadi gitu. Atau misalkan kita tutup ceilingnya gitu. Kita tutup pencahayaan dari dari ceilingnya itu, jadi mungkin dia akan agak gelap dan pencahayaannya agak redup. Itu pun ambience-nya akan berbeda lagi.
Nah, jadi kita ambil pembelajaran lagi dari sana bahwa ambience itu dipengaruhi oleh environmental quality, jadi kualitas dari pembentuk ruangnya. Gitu. Nah, di sini saya coba kasih kesimpulan dari pemahaman saya tentang atmosfer. Ya. Jadi atmosfer itu menurut saya kombinasi antara dua aspek nih. Yang satu adalah human sensibilities atau sensitivitas si usernya, sensitivitas orang yang ada di sana, dan environmental quality, yaitu kualitas dari ruangnya itu sendiri. Nah, kita sebagai desainer ini yang bisa kita kontrol ya aspek ini, environmental quality gitu. Kita tidak bisa terlalu mengontrol emosi manusia lah gitu ya. Nah, di bagian ini nih yang kita pelajari di kampus gitu sebenarnya. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi si kualitas environment ini? Saya ambil satu kiblat lah ke salah satu buku dari Peter Zumthor, ya, seorang arsitek. Judul bukunya itu Atmospheres, gitu ya. Benar-benar ini spesifik dibahas tentang elemen-elemen ruang yang mempengaruhi terciptanya suatu atmosfer gitu. Nah, beliau menyebutkan ada 9 poin di sana dari ya mungkin teman-teman bisa baca sendiri nanti dari body of architecture, dari sound, dari temperature dan lain-lain. Dan yang terakhir beliau bilang itu adalah the light on thing gitu ya, the light on thing. Jadi light atau pencahayaan itu hanya satu dari 9 aspek yang teman-teman harus pelajari nih sebagai interior designer gitu. Kalau saya kan gampang, karena saya lighting designer, cuman lighting aja saya pelajari gitu. Nah, kalau teman-teman harus lebih aktif lagi belajar yang lain gitu.